Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Anna Allah yu'ali darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa alumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahsyuruna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin. Summa al-fatiha ila sahibil kitab rahmatin wa ata'illah summa ila sahibi syarha ya salat dan umar dara summa ila hadratil wali habib wal muslim atar nafa'ana Allah bihim bi ulumihim lahumul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamassuki bi kitabillahi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah salahil aqibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bi hikmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin ila anqal. Sampai pada hikmah yang ke 103.
rubbama istahyal arifu ayarfa'a hajatahu ila maulahu liktifaihi bimasyiatihi fakaifa la yastahyi ayyarfa'aha ila khaliqatihi. Kadangkala seorang yang arif itu malu untuk mengungkapkan kebutuhannya kepada Allah karena dia merasa cukup dengan apa yang ditentukan oleh Allah. Lalu bagaimana dia tidak malu meminta hajatnya kepada makhluknya? Siapa al-arif itu? Nah, ini lagi ramai di medsos ya, orang-orang ahli ma'rifat. Siapa orang ahli ma'rifat itu gitu? Kalau bagi kita yang ngaji ilmu tauhid yang disebut belajar ilmu ma'rifat, itu maknanya bisa mengenal kepada sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa membedakan mana yang haknya Allah dan mana yang haknya makhluk, bisa membedakan mana sifatnya Allah dan mana sifatnya makhluk. Maka itu jadi batasan orang yang mengenal Allah gitu loh. Orang yang kenal sama Jokowi, apa tandanya orang yang kenal sama Jokowi? Tandanya bisa membedakan mana yang Jokowi dan mana yang bukan Jokowi gitu. Maka dia disebut orang yang kenal Jokowi. Nah, orang yang ma'rifat kepada Allah, mengenal Allah yang bagaimana? Bisa membedakan mana sifat-sifat Allah dan mana sifat-sifatnya makhluk. Selesai. Ini tasawuf, ini apa? Ma'rifat di dalam makna ilmu tauhid. Tapi beda lagi al-arif ma'rifat di dalam ilmu tasawuf, dalam thariqah. Ma'rifat dalam ilmu thariqah apa? Seseorang yang telah mencapai ambang batas dalam ibadah dan dalam kedekatannya kepada Allah secara totalitas. Orang yang sudah sampai pada puncaknya ibadah dan puncaknya kedekatan kepada Allah, itu ma'rifat, itu al-arif gitu loh, dalam ilmu tasawuf. Jadi dia udah menjadi orang-orang yang bukan hanya bisa membedakan sifat-sifat Allah, tapi dia sudah jadi orang-orang yang mempraktekkan apa yang jadi pengetahuannya di dalam mengenal Allah. Dia merasakan bagaimana dekatnya dirinya dengan Allah. Dia selalu mau mengerjakan apa yang jadi perintah-perintahnya Allah, merasa dirinya diawasi oleh Allah, dilihat oleh Allah. Ini orang-orang yang sampai pada tingkat al-arif di dalam ilmu tasawuf. Nah, orang-orang yang arif demikian, yang sudah sampai pada batas
pengenalan kepada Allah, sudah sampai pada batas ibadahnya kepada Allah, sudah dekat kepada Allah. Maka orang-orang yang seperti ini ketika dia meminta kepada Allah tentang apa yang jadi hajat-hajatnya, maka dia malu. Kalau mau mintanya sama Allah lagi malu. Kenapa? Karena dia sudah merasa cukup dengan yang selama ini semuanya udah dipilihkan oleh Allah semua. Allah sudah ngatur dirinya dapat ini, punya bagian ini, punya ketentuan ini. Itu bagi dia sudah merasa cukup. Hingga ketika dia mau minta yang lain, malu. Ini sifatnya orang yang arif. Karena dia merasa sudah dicukupi semua, ngapain saya minta lagi, gitu loh. Wong Allah itu tahu apa yang saya butuhkan. Kenapa saya harus minta? Hingga terkadang dia malu ketika mau minta sama Allah, karena Allah bagi dia sudah sempurna ketentuannya, sempurna pengetahuannya, apalagi yang mau saya minta. Allah mencukupi segala apa yang saya butuhkan. Kalau kita kan enggak. Kita ini kan ibarat anak kecil, punya orang tua kaya, yang orang tua itu bisa mencukupi kebutuhannya, ya minta melulu, gitu loh maksudnya. Dikit-dikit, Pak minta ini, Pak minta ini, kenapa? Bapak gua kaya inilah, gitu loh. Kok nggak malu? Ya kenapa malu? Bapak gua seneng dimintain kok. Itu kelas kita, gitu loh. Karena dia nggak berpikir bahwa apa yang diberikan oleh Tuhannya itu semuanya sudah ditentukan semua. Hari ini akan dikasih ini, besok akan ini, lusa. Allah sudah menentukan semuanya. Hingga dia merasa nggak perlu saya minta lagi. Kenapa saya harus minta lagi? Wong Allah sudah mengatur segala apa yang jadi kebutuhan saya. Jadi dia merasa cukup dengan apa yang dipilihkan oleh Allah. Hingga dia malu ketika mau menyampaikan hajat-hajatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, memang terkadang para nabi pun terkadang dia mengajarkan kepada kita bagaimana meminta kepada Allah. Terkadang Nabi mengajarkan tidak minta kepada Allah, hanya berserah diri. Maka ini harus tahu penempatannya, kapan waktunya kita minta dan kapan waktunya kita berserah diri. Karena dipraktekkan oleh Nabi pada beberapa peristiwa. Ketika satu peristiwa peperangan, Nabi minta kepada Allah untuk dimenangkan. Pada waktu peperangan yang lain, Nabi cuma berserah diri, hasbunallah wa ni'mal wakil. Udah, nggak minta apa-apa. Maka dua keadaan yang berbeda ini beda kondisinya. Bagaimana kondisinya orang yang meminta dan bagaimana kondisinya orang yang berserah diri.
Seseorang yang sedang memandang kepada Allah, memandang kepada ilmunya, memandang kepada kehendaknya yang qadim, yang tak terbatas, yang ilmunya mengetahui segala yang dia butuhkan, yang kehendaknya menentukan apapun yang akan terjadi, maka keadaan kondisi yang seperti ini tidak memungkinkan dia minta. Banyak dong, ente sudah melihat Allah tahu yang saya mau minta ente. Kayak Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika mau dilempar ke api, malaikat Jibril datang, Ibrahim, apa ente nggak mau minta kepada Allah? Sampaikan ke saya, ntar saya sampaikan sama Allah. Apa kata Nabi Ibrahim? Nggak perlu. Allah tahu apa yang saya butuhkan. Kenapa? Saat itu kondisi Nabi Ibrahim lagi salib, lagi muncak, lagi memandang kepada Allah. Allah Maha mengetahui, Allah Maha berkehendak, Allah Maha kuasa. Apa yang mesti minta lagi? Gitu loh. Jadi ngelihat kondisi dirinya. Maka orang-orang arif ini selalu melihat keadaannya Allah terus. Allah Maha mengetahui, Allah Maha sempurna, Allah Maha... Ya bagaimana mau minta dia? Sebagaimana prakteknya para nabi. Beda lagi ketika keadaan dirinya sedang melihat nggak kepada Allah, tapi pada dirinya sendiri, yang dirinya ini fakir, dirinya lemah, punya banyak kebutuhan, punya banyak keperluan, banyak kekurangan, maka dia minta kepada Allah. Mintanya untuk menampakkan saya ini orang yang butuh, orang yang fakir. Enggak mintanya itu ngatur Allah, enggak, gitu loh maksudnya. Kalau ini kan mintanya ngatur, ya Allah, ini ya, jangan yang ini ya Allah, saya nggak mau yang ini aja ya Allah. Ini kan ngatur. Kalau mereka nggak ngatur, mintanya menampakkan butuhnya kepada Allah, menampakkan fakirnya kepada Allah, menampakkan dirinya lemah di hadapan Allah, maka dia minta. Bukan diem aja, lu nggak minta, sombong amat loh, kayak begitu akhirnya kan. Orang yang nggak minta, orang yang sombong, padahal melihat kondisi dirinya. Kondisi dirinya sedang dalam keadaan apa nih? Memandang kepada Allah atau memandang kepada dirinya? Kalau sedang memandang pada dirinya yang lemah, yang fakir, yang butuh, maka dia minta. Nabi minta sampai nangis, sampai sahabat Abu Bakar apa? Ya Rasulullah, udah cukup ya Rasulullah, dinasehatin. Nabi dinasehatin. Saking apa? Saking lamanya Nabi minta sama Allah. Sampai puncaknya apa Nabi ngomongnya? Ya Allah, kalau besok saya nggak dimenangkan, nggak akan ada lagi orang yang nyembah ente ya Allah. Coba, apa begitu Nabi ngomongnya? Kenapa? Nabi terakhir mati, belum dakwah, ya selesai. Di ilmunya Allah nggak ada nabi lagi, gitu. Di ilmunya Allah nggak ada nabi yang lain. Kalau saya kalah ya Allah besok, nggak ada yang nyembah ente lagi ya Allah. Kenapa? Saya belum dakwah kemana-mana, itu gimana coba? Mintanya sampai begitu. Kenapa? Melihat kondisi dirinya yang lemah, butuh ditolong, butuh dimenangkan, butuh dibantu perjuangannya, gitu loh. Tapi orang-orang arif ini, dia sedang memandang kepada Allah. Ketika dia memandang kepada Allah, ilmunya Allah, iradahnya Allah, kudratnya Allah, apa yang mau diminta? Malu dia minta. Allah Maha mengetahui tiap waktu dirinya dipenuhi kebutuhannya sama Allah, nafasnya dibutuhi, sehatannya diberi oleh Allah, rezekinya diberi, mau minta apa lagi? Lah kalau sama Allah saja dia malu,
Mau minta sama Allah aja malu mereka ini, apalagi minta sama makhluk, gitu loh. Maka mereka sudah nggak pernah mulutnya berucap meminta kepada makhluk. Ini orang-orang yang sudah sampai pada puncaknya ibadah, puncaknya kedekatan kepada Allah. Maka kita ini dituntun bagaimana caranya kita jadi orang-orang seperti mereka. Kita dikasih clue namanya. Clue itu apa sih? Apa? Kisi-kisi. Apa kisi-kisi itu? Apa clue itu apa? Kuncian. Kalau kamu sudah bisa begini, maka berarti kamu sudah sampai pada jalannya orang-orang al-arif billah. Jadi walaupun kamu sekarang belum jadi orang arif billah nih kita nih, tapi kamu tahu kalau saya mau ke sana nanti akan sampai pada tujuan ini. Oh begini loh jadinya orang-orang al-arif billah. Saya mau udah al-arif billah, ente arif billah. Sayyidina kita ini boro-boro orang arif. Sayyidina Ali pernah ditanya, Sayyidina Ali, apa sih alamatnya orang ahli dunia sama alamatnya orang ahli akhirat? Bedanya di mana? Ahli dunia sama ahli akhirat. Sayyidina Ali jawabnya simple, gampang, ringkes. Kalau kamu bahagia ketika ngeluarin duit dan biasa saja ketika nerima duit, kamu ahli akhirat. Kalau kamu bahagia ketika nerima duit, biasa aja ketika ngeluarin, ahli dunia kamu. Udah selesai gitu. Cirinya gampang. Cirinya waktu ngeluarin sama waktu nerima. Seneng mana hati kamu? Oh senang terima, ahli dunia. Udah gitu aja gampang. Nah kita apa? Oh senang banget terima duit. Itu ting TF. Wah alhamdulillah ya Allah. Kita kok cerita arif billah lah, jauh lah. Itu loh. Alamatnya gampang. Waktu ente ngeluarin duit sama nerima duit, kamu senang mana? Ente senang mana? Lah iya, terus jujur aja lah, nggak usah pakai mau senangnya ngeluarin duit. Nah, mereka ini orang-orang yang saking dekatnya kepada Allah sampai nggak mau minta kepada selainnya Allah. Puro-puro saya sama Allah aja malu. Lah saya minta sama ente, dilihat Allah lebih malu lagi saya gitu loh. Ente sama kayak beginilah, ente jalan sama orang tua kamu, orang tua kamu bawa duit banyak nih, mau jajanin kamu, ente bebas yang milih apa aja situ ya. Lagi jalan bareng sama orang tua, kok tiba-tiba ada kawan kamu lewat, ente minta, bagi dong, cepet. Orang tamu, wah, orang tua kamu lihat, dikelepak, lu udah masalah nama gua pakai minta-minta yang lain. Kan begitu maksud gambarannya gitu loh. Oh ini minta sama orang tuanya aja malu, apalagi minta sama orang lain. Ini digambarkan seorang arif itu terkadang keadaannya begitu gitu loh.
Hingga ketika dia minta kepada Allah, minta kepada orang lain, itu pada kondisi-kondisi tertentu. Kan ini nyambung sama cerita yang kemarin. Yang kemarin diceritakan bagaimana ada orang-orang arif-arif yang kalau habis maghrib dia minta ke orang-orang. Loh, kok minta dalam kondisi tertentu? Dalam keadaan boleh kamu minta ketika terpenuhi syaratnya. Kamu tahu hukumnya. Minta ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah. Ketika kamu tahu kondisi ini minta sesuai syariat gitu loh. Oh, mintanya saya wajib. Kalau kamu nggak minta, mati, dosa kamu malah. Ya dimakan nggak ada nih, minta nggak mau, mati, dosa ente, termasuk bunuh diri. Mintanya wajib, itu loh. Dia minta yang wajib, minta yang sunnah, minta yang haram, minta yang makruh, minta yang mubah. Itu kondisi syariatnya begitu. Kalau kamu tahu hukumnya ini, ya monggo. Nah, arif ini orang-orang yang dia tahu kondisinya, saya nggak layak minta. Kenapa? Saya dipenuhi semua sama Allah, mau minta apa lagi? Dikatakan Suhail bin Abdullah, dia berkata, tidak sedikit pun kecuali Allah itu melihat kondisi hati hamba-hambanya. Hati hamba manapun yang meminta terpenuhi hajatnya kepada selain Allah, maka Allah akan menguasakan setan pada hatinya dan menutup pintu hatinya. Kata dia, orang yang berharap hajatnya dipenuhi oleh selain Allah, maka Allah menutup pintu hatinya. Maka kemarin diceritakan orang-orang arif ketika minta, apa perkataannya? Siapa yang punya rezeki dari Allah? Dia tahu siapa yang jadi pemberinya, dia tahu. Nah, kalau ente nggak tahu pemberinya, ente minta, dianggap dia yang memenuhi, Allah tutup pintu hati kamu. Jadi siapapun yang ngasih, maka itu datangnya dari Allah. Nggak ada pemberi selain Allah, nggak ada. Pemberi itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka ketika minta, ada rezeki dari Allah nggak? Ada, minta. Saya nggak minta sama ente, minta rezeki yang Allah kasih ke ente. Oh, ini orang-orang yang dia tahu bahwa pemberinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Wasiti berkata, dia pernah ditanya, kenapa engkau tidak pernah minta kepada Allah? Ada seorang alim, seorang sufi ditanya, ente kenapa nggak pernah minta kepada Allah? Beliau menjawab, saya takut kalau sampai saya dikatakan kepadaku, kata dia, apabila engkau minta kepadaku perihal yang sudah aku tentukan kepada kamu, maka sebenarnya kamu sedang curiga sama saya. Saya takut kalau minta, pas saya minta ini sudah ditulis oleh Allah jadi bagian saya. Saya mau minta rezeki hari ini, ya Allah, butuh duit 100.000 buat beli token, ya Allah, umpamanya minta nih. Tapi Allah sudah menulis bahwa hari itu kamu akan dapat duit 100.000. Saya berarti curiga sama Allah, kayak Allah nggak akan ngasih saya sampai saya minta lagi. Saya nggak mau dianggap orang yang mencurigai Allah. Allah kok dicurigai gitu loh.
Kayak gini, ente dijanjikan sama orang tua kamu sepeda. Nah, nanti saya kasih sepeda. Orang tua kamu sudah janjiin, terus kamu kok minta lagi, Pak, mana sepedanya? Itu kamu curiga gitu loh. Kayak nggak akan dikasih. Lah, Allah mengatakan, rezeki kamu saya tanggung semuanya. Kok ente minta? Saya takut dianggap mencurigai Allah. Coba ente. Orang-orang yang mintanya aja takut dianggap mencurigai Allah. Wong sudah saya jamin tenang saya kasih, masih minta loh, gitu loh. Orang tua ente yang dimintain sepeda, Pak, sepedanya mana, Pak? Besok minta lagi, Pak, sepeda, Pak, cerewet lo, minta mulu, gitu loh. Kenapa? Tenang aja, gue beliin gitu loh. Curiga aja kayak gue gak bakal beliin gitu kan mesti. Jadi minta lagi, tandanya orang itu curiga. Kalau dia nggak akan dikasih. Jadi kalau saya minta sesuatu yang sudah dijamin sama Allah, saya malu. Kenapa? Saya nanti dianggap orang yang curiga sama Allah kalau Allah nggak akan ngasih saya. Sebaliknya, apabila engkau minta kepadaku perihal yang bukan bagianmu, maka engkau nggak punya adab sama aku. Gimana ente? Allah menjamin kamu 10.000, kamu 1.000.000, kamu 2 juta. Saya yang kebagian 10.000. Ya Allah, minta 2 juta ya Allah, dapatnya 10.000. Saya nggak adab sama Allah. Coba, kenapa? Yang 2 juta bagian orang lain, bukan bagian kamu. Bagian kamu 10.000. Kok ini minta bagiannya? Kamu nggak adab sama aku berarti. Saya tahu yang kamu butuhkan, cukup segini buat kamu. Itu bagi orang arif begitu hatinya. Coba. Lah ente ngenyang, oh ya Allah, ya kurang segini ya Allah. Ya Allah, kurang ya Allah, ini mah nggak cukup ya Allah. Karena kita bukan orang, kamu ditunjukkan jalan ini loh. Orang arif tuh begini hatinya, gitu loh. Ketika dia nggak minta itu, kenapa? Yang pertama dia takut dianggap curiga. Yang kedua tangkap dia nggak punya adab sama Allah. Jadi gimana? Udah diem aja lah. Ya Allah, terima aja. Semua sudah ente atur ya Allah. Saya tinggal nunggu aja lah. Dikasih ya Allah, alhamdulillah. Nggak dikasih saya hambamu ya Allah. Ya, coba hatinya orang-orang arif sampai sedemikian. Hingga pantas kalau mereka disebut orang-orang al-arif billah, orang yang begitu dekatnya kepada Allah. Kenapa? Udah punya rasa malu, punya rasa takut, adabnya tinggi kepada Allah, gitu loh. Kalau kita kan enggak, kita masih belajar beradab kepada Allah, belajar mengenal Allah, belajar tahu sifat-sifat Allah. Nah, setelah tahu, kamu diminta untuk praktek ini loh jalannya orang-orang yang mengenal Allah. Kamu akan ke situ jalannya, bagaimana mempraktekkan diri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika engkau pasrah dengan aturanku, maka aku akan memberlakukan semua urusanmu atas keridhoanku. Ente tenang aja, udah saya urus semua kebutuhan kamu, saya urusin, dan saya akan ridhoi semua yang kamu kerjakan. Milih mana ente? Ya, saya milih yang 3 ini, kata siapa? Al-Wasiti tadi. Minta yang cocok curiga, minta yang nggak cocok nggak punya adab. Gimana? Udah gue pasrah aja lah, apa yang diatur Allah gue terima aja lah.
Maka orang yang bisa pasrah ini justru dijamin oleh Allah. Kenapa? Dalam sebuah hadis, orang yang sibuk ngurusin perintah-perintahku sampai nggak sempat minta kepadaku, aku kasih dia lebih banyak dari orang yang minta-minta kepadaku. Gambarannya apa? Anak yang rengek tiap hari minta duit bapaknya, tiap hari duit, ketemu bapaknya, Pak duit, sore Pak duit, bapaknya, Allah ini orang. Yang satu anaknya nggak pernah minta duit, malah dikasih kunci duitnya, pegang. Yang minta duit terus, nah boro-boro ya kuncinya. Yang nggak pernah minta malah pegang kuncinya. Kenapa? Dia tahu ini orang lurus, ini orang kalau ngambil seperlunya, sepentingnya. Hingga orang yang nggak pernah minta sama Allah tapi terus rajin, dia hanya ngerti perintahnya Allah, Allah berikan dia apapun yang dia butuhkan melebihi orang yang suka minta-minta kepada Allah. Hingga apa? Dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah apa? Sikap bagaimana hatinya orang-orang yang arif billah, yang ketika dia minta, dia gak tahu keadaan hukum-hukumnya bagaimana meminta. Ketika dia gak meminta, bagaimana hatinya begitu dekatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang tahu alamat ini hingga bisa sampai kepada jalan mereka, bisa dekat kepada Allah, bisa pada puncaknya ibadah kepada Allah, jadi orang-orang yang arif kepada Allah hingga kita mendapat ridhonya Allah dunia sampai akhirat nanti. Amin ya rabbal ala hadhihi niyyah wa ala sallallahu ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba taghsil kulli hauba wastur lana aurati amin irati waghfir rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani sairil hillani wa kulli di mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' Nina Rabbi isma fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nahnu bi kulli suli salla wa sallam Rabbi alaihi andal habbi alihi wa sahbi idada qasi suhbi walhamdulillahi bil bani wa tanahi ana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.